Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Miko Arisandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas dan manajemen inventory. Untuk yang pertama, pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah proses analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kapasitas produksi diperlukan oleh suatu organisasi guna memenuhi permintaan dari pelanggan. Proses ini sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa. Perancangan kapasitas melibatkan beberapa aspek termasuk analisis permintaan pasar, estimasi penjualan, evaluasi teknologi produksi, serta pemantauan kondisi internal perusahaan seperti tersediaan tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan sumber daya perusahaan dengan permintaan yang diproyeksikan. Jenis-jenis kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain merupakan output maksimum secara teori pada suatu sistem dalam periode tertentu pada kondisi ideal. Yang kedua, kapasitas fisik merujuk pada ukuran dimensi atau fisik suatu objek seperti kapasitas tangki bensin yang diukur dalam liter. Kapasitas operasional menyertakan faktor-faktor seperti tenaga kerja, teknologi, persediaan, dan ketersediaan energi. Selain itu, kapasitas juga dapat merujuk pada kapasitas tingkat individu, kelompok, organisasi, jaringan, serta kondisi dalam lingkungan yang memungkinkan secara institusional berbagai kapasitas diperlukan untuk berbagai tujuan dalam kombinasi dan ukuran yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Jadi secara umum jenis-jenis kapasitas dapat bervariasi tergantung bidang atau konteks spesifik produksi operasional atau kapasitas individu dan organisasi. Efisiensi dan utilitas. Efisiensi dan utilitas adalah dua konsep yang penting dalam perencanaan kapasitas. Efisiensi mengacu pada sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam proses produksi atau operasional dapat dimanfaatkan secara optimal dalam konteks perencanaan kapasitas. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efektif dan hemat biaya. Biaya hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan menghindari kelebihan kapasitas yang tidak diperlukan dengan meningkatkan efisiensi. Perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang lebih rendah. Rumus efisiensi. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Yang kedua, utilitas. Utilitas mengacu pada beberapa banyak kapasitas yang digunakan dalam suatu periode waktu tertentu dalam perencanaan kapasitas. Utilitas mengukur sejauh mana kapasitas yang ada digunakan untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan produksi. Utilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kapasitas yang ada digunakan secara efektif, sementara utilisasi yang rendah dapat menunjukkan adanya kelebihan kapasitas atau underutilization. Namun, utilisasi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan masalah seperti antrian panjang, waktu tunggu yang lama, dan penurunan kualitas. Rumus utilitas yaitu utilitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Dalam perencanaan kapasitas, penting untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan utilitas. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat utilisasi yang optimal, di mana kapasitas yang digunakan secara efisiensi tanpa mengorbankan kualitas, waktu, respons, atau biaya. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi permintaan, waktu siklus, dan fleksibilitas operasional
dalam menentukan tingkat utilisasi yang tepat untuk mencapai efisiensi yang optimal. Selanjutnya, model linear programming. Model linear programming adalah metode matematis yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari masalah optimasi, di mana tujuannya adalah memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan linear tertentu dengan memperhatikan keterbatasan linear. Dalam model ini, variabel keputusan dan keterbatasan yang terlibat harus berfungsi linear. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai break-even point atau BEP. Break-even point adalah titik di mana pendapatan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang terjadi. Pada titik ini, perusahaan tidak menghasilkan laba maupun rugi. Rumus BEP yaitu total revenue sama dengan total cost, TR sama dengan P kali Q, TC sama dengan FC tambah PC dikali Q, PX P dikali Q sama dengan PC tambah PC dikali Q, FC sama dengan P dikurang PC dikali Q, di mana P sama dengan harga per unit, Q sama dengan kuantitas yang dihasilkan, FC biaya sama dengan biaya tetap total, PC sama dengan biaya variabel per unit. Di sini saya akan contohkan dengan single produk, yaitu di PT Surya membuat produk minyak angin dengan harga minyak angin adalah 10.000. Agar perusahaan berjalan dengan baik, PT Surya membutuhkan 100 juta per tahun dan untuk memproduksi 5.000 produk. Dari data di atas, hitunglah BEP yang dibutuhkan untuk kuantiti dalam rupiah. Selanjutnya, tentukan jumlah minyak angin yang dibutuhkan dalam setahun jika tarif pajak 5% dan laba yang diharapkan perusahaan adalah 3 juta per bulan. Jawab, diketahui P sama dengan 10.000, FC sama dengan 100 juta, PC sama dengan 5.000. Untuk menjawab pertanyaan pertama, BEP quantity, rumus BEP quantity sama dengan FC per P kurang P. P sama dengan harga penjualan per unit, P biaya sama dengan biaya variabel per unit, FC sama dengan biaya tetap, Q sama dengan jumlah unit dibagi kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual. Saya jawab dengan BEP quantity sama dengan 100 juta dibagi 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 5.000 unit. BEP dalam rupiah sama dengan BEP quantity dikali P sama dengan 5.000 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Buktikan apakah benar balik modal atau pengembalian sama dengan 0. FC sama dengan 100.000, PC sama dengan 5.000 dikali 5.000 sama dengan 25, TC-nya 25.000. Jadi sudah sama hasilnya 25.000. Jadi BEP dikurang TC sama dengan 0. 25.000 dikurang 25.000 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, BEP kena pajak. Rumus FC tambah laba yang diinginkan per 1 dikurangi tingkat pajak, Q sama dengan 1 dikurangi tingkat pajak per P dikurangi PC pajak. Diketahui pajak sebesar 5%, laba yang diinginkan 3 juta per bulan, laba yang diinginkan 36 juta 36 juta per tahun, Q sama dengan 100 juta ditambah
36 miliar per 1 dikurang 5% dibagi 10 dikurang 5.000 sama dengan 3.424.500 unit. Itulah hasilnya. Selanjutnya, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan barang-barang yang tersedia melalui dari barang mentah, barang setengah jadi, hingga produksi jadi siap untuk dijual. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil menghindari biaya penyimpanan yang berlebihan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw materials. Ini adalah barang atau material yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Contohnya adalah bahan baku seperti logam, kain, plastik, atau bahan kimia lainnya. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in progress. Ini adalah produk yang sedang dalam proses produksi namun belum selesai sepenuhnya. Ini termasuk produk yang dalam proses perakitan, pengolahan, atau pengerjaan lebih lanjut sebelum produk jadi. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Ini adalah produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual ke pelanggan. Persediaan ini mencakup semua produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dikirim ke konsumen. Yang keempat, persediaan barang penolong atau supplies inventory. Ini merupakan persediaan yang mendukung proses produksi seperti peralatan atau suku cadang. Persediaan ini perlu dilakukan untuk menjaga kelancaran proses produksi dan perbaikan peralatan jika diperlukan. Selanjutnya, fungsi persediaan. Yang pertama, memahami permintaan pelanggan untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi dari pelanggan dengan menjaga ketersediaan barang yang cukup. Perusahaan dapat memastikan ketersediaan barang tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mengurangi risiko ketersediaan. Persediaan juga berperan dalam mengurangi risiko ketersediaan barang dengan memiliki persediaan yang cukup. Perusahaan dapat menghindari kehilangan penjualan atau kekecewaan pelanggan akibat barang yang tidak tersedia. Yang ketiga, mengoptimalkan pengadaan persediaan. Memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pengadaan dengan lebih efisien dengan mengetahui persediaan yang tersedia. Perusahaan dapat mengatur waktu dan jumlah pengadaan yang tepat sehingga menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang keempat, menjamin kontinuitas produksi. Persediaan juga memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas produksi. Dengan memiliki persediaan barang dalam proses produksi, perusahaan dapat memastikan kelancaran proses produksi tanpa terganggu oleh keterlambatan pasokan bahan baku. Dan yang kelima, mengurangi biaya persediaan. Dalam manajemen persediaan, pengendalian biaya persediaan sangat penting. Dengan mengoptimalkan tingkat persediaan, perusahaan dapat menghindari biaya penyimpanan yang tinggi, biaya penurunan nilai persediaan, dan biaya lainnya yang terkait dengan persediaan yang tidak efisien. Selanjutnya, alasan memiliki persediaan. Yang pertama, menjaga stabilitas produksi. Persediaan memungkinkan perusahaan untuk menjaga stabilitas produksi meskipun fluktuasi permintaan. Dengan memiliki ketersediaan mencukupi, perusahaan dapat terus memproduksi barang atau layanan tanpa terganggu oleh perubahan permintaan yang tiba-tiba. Yang kedua, memenuhi fluktuasi permintaan. Permintaan untuk barang atau layanan dapat berfluktuasi karena faktor-faktor seperti musim, tren, kondisi ekonomi, dan lainnya.
Dengan memiliki persediaan yang cukup, perusahaan dapat memenuhi fluktuasi permintaan ini tanpa mengalami kekurangan persediaan yang dapat merugikan pelanggan atau kelebihan persediaan yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Yang ketiga, mengoptimalkan proses produksi. Dengan memiliki persediaan yang terkelola dengan baik, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi dengan layanan pelanggan persediaan yang tepat dapat membantu menghindari kekurangan persediaan yang dapat menghambat produksi atau layanan pelanggan. Yang keempat, menghindari risiko kerugian. Tidak memiliki persediaan yang mencukupi dapat mengakibatkan risiko bagi kekurangan. Apa coy, aku lagi rekaman anjing. Yang keempat itu menghindari risiko kerugian. Tidak memiliki persediaan yang mencukupi dapat mengakibatkan risiko kerugian. Kekurangan persediaan dapat menghambat produksi dengan pengaruh layanan pelanggan. Sementara kelebihan persediaan dapat meningkatkan biaya penyimpanannya dan mengurangi keuntungan perusahaan. Selanjutnya, biaya persediaan. Biaya persediaan dalam manajemen persediaan merujuk pada semua biaya yang terkait dengan menyimpan stok barang. Biaya ini meliputi biaya pembelian barang, biaya penyimpanan fisik seperti penyewaan gedung, asuransi, kehilangan atau kerusakan barang, serta biaya administrasi terkait manajemen persediaan. Dalam mengelola persediaan, penting untuk memperhitungkan biaya persediaan secara cermat agar dapat mengoptimalkan tingkat persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, serta meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan persediaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, model EOQ atau Economic Order Quantity. Rumusnya itu EOQ sama dengan 2 dikali D dikali S per H atau akar 2 dikali D dikali S per I dikali C. D sama dengan annual demand atau unit, S sama dengan cost per order atau rupiah, H sama dengan holding cost atau RP 1 dikali C. C sama dengan cost unit RP, I sama dengan holding cost atau persen. Rumusnya itu Q sama dengan 2 DS per H. Keterangan Q sama dengan optimal unit perpesanan, D sama dengan penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu, S sama dengan biaya pemesanan, persiapan pemesanan dan penyiapan mesin perpesanan, H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Contoh soal, PT XYZ pada tahun mendatang membutuhkan bahan baku sebanyak 100.000 unit. Harga bahan baku per unit Rp 1.000. Biaya pesanan setiap kali melakukan pemesanan sebesar 50.000, sedangkan biaya pemesanan sebesar 10% dari nilai rata-rata persediaan. Untuk pertanyaannya yaitu berapa jumlah pemesanan paling ekonomis. Yang kedua, berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun. Yang ketiga, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan. Jawab. Yang pertama, berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis? Yaitu 2 dikali 100 dikali 50 sama dengan 10.000. 10 miliar. 1.000 dikali 10, 0,10 sama dengan 100. 10 miliar dibagi 1.000 sama dengan 10.000. 10.000 diakarkan menjadi
3.162. Yang kedua, berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun? 100.000 100.000 dibagi 3.162 sama dengan 31,6. Dibalik menjadi 32. Berapa kali perusahaan melakukan pemesanan? 360 dibagi 30 yaitu 11 hari. Yang kedua yaitu lead time, jeda waktu yang terjadi antara waktu pemesanan hingga sebuah barang. Contohnya pada bisnis sepatu bola, ini vendornya jauh sehingga membutuhkan waktu untuk memesannya, order selama 15 hari, packing selama 2 hari, lalu dikirim ke alamat kita selama 5 hari. Lalu untuk merapikan butuh waktu 1 hari, maka berapa lead time yang dibutuhkan? Jawab, itu 15 ditambah 2, ditambah 5, ditambah 1, sama dengan 23 hari lead time. Selanjutnya, CPT stock. CPT stock atau stok pengaman adalah manajemen persediaan adalah persediaan tambahan yang disimpan oleh perusahaan sebagai langkah pencegahan terhadap ketidakpastian dalam permintaan pelanggan atau pasokan bahan baku. Untuk rumusnya yaitu CPT stock sama dengan penjualan harian tertinggi dikali lead time terlama dikurang rata-rata penjualan per hari dikali rata-rata lead time. Contoh, Aerostreet menjual rata-rata sepatu 10 box per hari pada hari Jumat dan Sabtu. Order naik menjadi 20 box per hari untuk lead time. Untuk lead time membutuhkan 15 hari karena pengiriman jadi lebih lama menjadi 20 hari. Maka bagaimana speedy stock atau untuk Aerostreet? Jawab, 20 dikali 20 dikurangi 10 dikali 15. Total 50 barang speedy stocknya. Selanjutnya reorder point. Reorder point atau ROP dalam manajemen persediaan adalah titik atau tingkat persediaan di mana sebuah bisnis harus memulai memesan ulang produk agar stok tidak habis sebelum barang baru tiba. Konsep ini penting untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan biaya penyimpanan atau titik perusahaan harus menyediakan kembali bahan yang dipesan sehingga permintaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas PT stok atau sama dengan 0. Rumus ROP sama dengan kebutuhan CPT stok tambah lead time. ROP sama dengan 300 tambah 450 sama dengan 750 order point. Contoh soal membutuhkan kebutuhan PT Surya selama 1 tahun 250.000 unit dengan harga per unit Rp5. Biaya pesanan sebesar 30.000, biaya simpan sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaan SPT stok sebesar 15.000 unit. Lead time 1/2 bulan. Hitunglah EOQ ROP grafik hubungan SPT stok dan lead time. Diketahui D sama dengan 250.000, S sama dengan 30.000, C sama dengan 5, I sama dengan 20%, SS sama dengan 15.000, LT sama dengan 1/2 bulan. Jawab yang pertama A, 2 dikali 250.000 dikali 30.000 per 10 dikali 20% sama dengan 7.500.000 diakarkan menjadi 86.602 unit hasilnya. Jadi totalnya adalah 86.602 unit. B, ROP sama dengan lead time ditambah CPT stock 1 tahun sebesar 250.000, bulan belum diketahui. Untuk mengetahui per bulannya itu
250.000 dibagi 12 bulan sama dengan 20.833 unit. Penggunaan bahan ketika LT 1 per 2 bulan dikali 20.833 sama dengan 10.416,5. ROP sama dengan 10.416,5 ditambah 15.000 sama dengan 25.416,5 unit. Jadi itu hasilnya. Selanjutnya untuk grafik EOQ, ROP, lead time. Seperti gambar berikut. Terima kasih.